البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Jami', yakni kitab yang terakhir di Bulughul Maram ini yang mengumpulkan beberapa bab. Telah lewat kita membahas bab adab. Demikian juga bab tentang bir wasilah, baik, perbuatan baik dan menyambung silaturahmi. Ketika ini kita masuk ya yang ketiga, bab ketiga, bab zuhdi wal wara', bab tentang zuhud, demikian juga wara'. Imam Sunani boleh menyebutkan definisi yang banyak di 10 salam. Zuhud, ya, zuhud disebutkan oleh beliau qilatu rahbah fi syai'. Zuhud itu sedikit ya rahbah, keinginan di dalam suatu. Ya, demikian. Babi istilah ahli hakikat, sebagian mengatakan istilah orang-orang ahli hakikat, bughdu dunya wal i'rad anha, membenci dunia dan berpaling dari dunia. Wakilah sebagian mengatakan zuhud itu adalah tarku rohati dunia li rohatil akhirah, meninggalkan rohah kelapangan dunia untuk mendapatkan kelapangan akhirat. Demikian. Masing-masing mempunyai definisi-definisi mereka para ulama. Sebagian mengatakan zuhud itu tarkul asaf ala mahdum, meninggalkan kesedihan, kekecewaan terhadap sesuatu yang dia tidak dapatkan, ya, tidak kecewa. Munafil farah bi mahlum, meniadakan gembira terhadap sesuatu yang dia dapat. Ya, demikian sebagian mengatakan. Sedangkan Ibnu Taimiyah beliau punya definisi yang lengkap, yang lebih bagus, sering kita sebutkan. Zuhud itu adalah apa? Yaitu tarku mala yang fa'il akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itulah zuhud. Seorang yang zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rumah yang sangat mewah sekali bermanfaat enggak ada. Maka seorang yang zuhud tidak sampai mewah sekali, kendaraan dan sebagainya. Walaupun dia mau, walaupun dia mampu. Itu zuhud berarti. Sedangkan wara', ya, zuhud wal wara'. Wara' wal wara' itu apa? Wa tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan apa yang ditakutkan bahaya akhirat dia. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Itu wara', berhati-hati, wara' dia, ada sifat wara'. Kadang zuhud itu wara', orang mengatakan zuhud itu wara', zuhud dia itu. Ya, ini wara' dia ini. Masyaallah. Ini meninggalkan yang ditakutkan membahayakan akhirat dia. Mana ini yang lebih mulia? Zuhud. Karena zuhud itu meninggalkan tidak bermanfaat, sedangkan wara' meninggalkan yang membahayakan. Seorang meninggalkan sesuatu yang bahaya untuk akhiratnya kan wajib. Sesuatu yang wajib kan itu. Walaupun dengan lafaz yukhsha, meninggalkan sesuatu yang ditakutkan membahayakan akhirat dia. Wara'. Ini seakan-akan isyarat bahwa zuhud lebih tinggi dari sifat wara'. Maka hendaknya seorang ketika di dunia ini mempunyai sifat zuhud, ya, demikian. Bukan berarti kemudian dia meninggalkan dunia sama sekali, bukan. Ya, demikian. Disebutkan juga oleh Imam Sunani rahimahullah taala, walakin az-zahadah fi dunya an takuna bima fi yadillahi awsaq. Akan tapi zuhud di dunia itu seseorang terhadap apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala lebih dia pegang. Mingka darimu bima fi yadik, dengan apa yang di tanganmu. Jadi dia lebih istiqoh, lebih yakin apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang di tangan dia. Ya, demikian, masyaallah. Pokoknya nanti insyaallah ada itu yang menanggung rezeki. Kadang butuh keyakinan kita saja. Ini hari masih lama ini. Ada dan nanti yang untuk dimakan, ya, yakin saja. Ya, tentu saja dengan melakukan apa sebab, dan demikian. Kemudian beliau menyebutkan di sini, setelah tadi disebutkan zuhud, hadis yang pertama, hadis nomor 1466. Qala rahimahullah taala an Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam apa? Kitabul Buyu' yang kita sedang membahas sekarang di
Sahih Bukhari, Kitabul Buyu'. Hadis ini diantara hadis-hadis yang pokok dalam awal-awal Kitabul Buyu'. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, sami itu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, wa huwa Nu'man bi usbu aihi ila udhunaihi. Dan Nu'man bin Bashir beliau menunjukkan ahwa ini menunjukkan dengan kedua jarinya ke kedua telinganya. Ini maknanya apa? Benar-benar aku mendengar. Mengisyaratkan dengan kedua jarinya ke kedua telinganya. Di samping kanan kirinya itu. Seakan-akan benar-benar mendengar. Ya, ini Nabi SAW beliau mengatakan innal halala bayyinun, sungguhnya yang halal jelas, wa innal harama bayyinun, sungguhnya yang haram itu jelas, wa bainahuma mustabihatun, dan diantara yang halal dan haram ada yang syubhat. Di sini jamak mustabihat, perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas. Ada perkara penyakit itu ada dua, ada syahwat, ada syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui syubhat-syubhat tersebut katsir, kebanyakan minan nas, kebanyakan dari manusia. Katsirun di sini sebagai fa'ilnya. Yani kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang syubhat ini. Ini syarat bahwa mereka para ulama mengetahuinya. Atau sebagian ulama mengetahuinya. Kebanyakannya tidak tahu, tetapi ada yang mengetahui. Mesti ada yang mengetahui. Faman ittaqa syubuhati, barang siapa yang berhati-hati dari perkara-perkara syubhat, faqad istabro'a, maka dia telah melindungi lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat yang rancu-rancu, waqa'a fil harami, maka dia jatuh kepada yang haram. Ara'iyar ahulal hima, seperti seorang yang menggembala sekitar tempat terlarang. Al-hima itu tempat terlarang. Yang ditakutkan di situ termasuk daerah yang dilarang. Ya, demikian. Yusiku ayyaqafi, ditakutkan terjatuh di dalamnya. Jadi orang yang menggembala di daerah yang terlarang, yang namanya kambing, dia tidak memperhitungkan, dia tidak punya akal. Kalau digembalakan di samping daerah perbatasan, dia akan masuk di situ dan makan di situ. Berarti telah jatuh kepada suatu yang haram, karena itu bukan milik dia. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah sesungguhnya setiap malik, setiap raja, ya, orang punya kekuasaan, himan, dia mempunyai tempat larangan. Ala wa inna himallah, ketahuilah sesungguhnya